Ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan dari benda tak hidup sebagai berikut. Yang pertama, bernapas. Setiap makhluk hidup pasti bernapas, walaupun cara dan alatnya berbeda. Manusia, gajah, dan harimau bernapas dengan paru-paru. Bernapas berarti mengambil atau menghirup oksigen dari udara. Ketika bernapas, makhluk hidup mengeluarkan zat sisa seperti uap dan karbon dioksida. 2. Bergerak. Bergerak artinya berpindah tempat ke pindah tempat. Contoh gerakan pada tumbuhan adalah menutupnya dalam kunci bau bila disentuh daun-daun pohon petai Cina yang menutup pada sore hari. Gerakan pada tumbuhan disebabkan karena ada rangsangan dari luar. 3. Bereaksi terhadap rangsangan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah respon terhadap rangsangan. Rangsangan dapat disebabkan oleh faktor luar. Contoh reaksi rangsangan yang diterima hewan adalah kelompok rusa akan berlari bila ada pemangsa yang mengintai. 4. Tumbuhan dan berkembang. Tumbuh merupakan ukuran tubuh atau bertambahnya jumlah zat dan volume. Tumbuhan bersifat irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Adapun berkembang merupakan proses pendewasaan yang dipengaruhi oleh faktor hormon, nutrisi, dan lingkungan. Perkembangan makhluk hidup bersifat kualitatif. 5. Berkembang biak dan reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Berkembang biakan makhluk hidup ada dua cara, yaitu secara seksual atau generatif dan secara aseksual vegetatif. Berkembang biakan secara generatif didahului dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contoh perkembang biakan seksual adalah mamalia dengan cara melahirkan. 6. Memerlukan makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup, untuk menghasilkan energi, untuk pertumbuhan secara mengganti sel tubuh yang rusak. Makhluk hidup jenis autotrof bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya tumbuhan dengan funksi manusia atau hewan untuk mendapatkan makanan bergantung dari makhluk hidup lainnya. 7. Mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup mengeluarkan zat-zat sisa atau organ ekskresi pada manusia diantaranya paru-paru, kulit, ginjal, dan anus. Sedangkan sistem ekskresi pada hewan hampir sama dengan proses yang dialami manusia. 8. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar mampu bertahan hidup di habitat. Ada 3 jenis adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan bagian tubuh sesuai kebutuhan hidupnya. B. Adaptasi fisiologi merupakan kemampuan adaptasi terhadap perbedaan fungsi bagian tubuh karena lingkungan. C. Adaptasi tingkah laku merupakan kemampuan menyesuaikan tingkah laku terhadap lingkungan. 9. Tersusun dari sel. Setiap makhluk hidup tersusun sel. Sel merupakan unit terkecil dari kehidupan. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi 2 jenis unit, yaitu uniseluler dan multiseluler. Organisme uniseluler adalah
Klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup yang ada di dunia sangat beragam jenis aneka ragamnya. Beragam jenis makhluk hidup bisa dibagi. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tersendiri. Dalam mengenali makhluk hidup, maka perlu dilakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup menjadi golong-golongan disebut klasifikasi. Klasifikasi juga disebut taksonomi. Tujuan klasifikasi. Tujuan klasifikasi yang dilakukan oleh para biologi sebagai berikut: memudahkan dalam mempelajari dan mengenali makhluk hidup, dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Kunci klasifikasi. Kunci klasifikasi digunakan oleh para ilmuwan agar lebih memudahkan dalam pengelompokan makhluk hidup. Kunci klasifikasi yang digunakan untuk pengelompokan makhluk hidup harus jelas. Kunci klasifikasi dalam pengelompokan makhluk hidup adalah memberikan hasil yang konsisten, juga digunakan oleh para ilmuwan yang berbeda, memudahkan mengidentifikasikan objek yang belum pernah digunakan sebelumnya. Kunci klasifikasi dibedakan menjadi 4 jenis: kunci melingkar, kunci percabangan, kunci dikotomi, dan kunci determinasi formatable. Kunci dikotomi dan kunci determinasi formatable. Pertama, kunci dikotomi. Kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompokan makhluk hidup. Pada umumnya, kunci dikotomi untuk mengidentifikasikan objek tertentu terdiri dari serangkaian pertanyaan spesifik. Kunci dikotomi memiliki dua pilihan. Setiap cabang dimulai dari atas dengan kelompok yang lebih besar, perlahan-lahan menjadi kelompok yang lebih kecil, dan lebih kecil lagi sampai tidak ada pilihan. Kunci dikotomi dapat diidentifikasikan kelas dan karakteristik hewan sebagai berikut. 1. Kura-kura. Kura-kura termasuk memiliki kulit kering, sehingga kura-kura termasuk ke dalam jenis reptilia. Ayam termasuk hewan yang memiliki bulu, sehingga termasuk ke dalam kelas jenis Aves. Kunci determinasi formatable. Kunci determinasi formatable merupakan ciri-ciri yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordom, famili, genus atau spesies makhluk hidup, yang dibuat disederhanakan deskripsi dalam bentuk tabel. Yang bagian tubuh makhluk hidup. Dalam menggunakan dan membuat kunci determinasi diperlukan pengetahuan dasar tentang bagian tubuh dan ciri bagian makhluk yang diamati. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat kunci determinasi. 1. Kunci harus dikotomi. 2. Kata pertama dalam tiap pertanyaan pada suatu koplet harus identik. Contohnya: 1. Hewan bertulang belakang. 2. Hewan tidak bertulang belakang. Kunci determinasi formatable dapat dikotomi, memuat dua pilihan atau terdiri atas kunci determinasi formatable dalam dikotomi. Kunci determinasi formatable disebut juga kunci lanjut ke. Berikut contoh kunci determinasi formatable. Mempunyai jaringan pembuluh. B. 1. Yang A. Mempunyai jaringan pembuluh. B. Tidak mempunyai jaringan pembuluh. Lanjut ke nomor 2. Menghasilkan biji. B. Tidak menghasilkan biji. Lanjut ke nomor 3. Biji tertutup dalam buah. Biji tidak tertutup dalam buah. Lanjut ke nomor 4. Berakar serabut.
tidak berakar serabut. Lanjut ke nomor 5. Menghasilkan 1 cotyledon. B. Menghasilkan 2 cotyledon. Urutan klasifikasi makhluk hidup. Proses klasifikasi makhluk hidup dimulai dengan kelompokan beberapa individu yang memiliki persamaan ciri ke dalam suatu kelompok. Kelompok-kelompok yang terbentuk dari hasil mengklasifikasi makhluk hidup disebut takson. Takson pada tingkat yang lebih rendah memiliki persamaan sifat dan ciri-ciri yang lebih banyak. Sedangkan takson pada tingkat yang lebih tinggi memiliki persamaan sifat dan ciri-ciri yang lebih sedikit. Urutan klasifikasi dari tingkatan yang terbesar hingga terkecil sebagai berikut. A. Kingdom untuk hewan dan regnum untuk tumbuhan atau kerajaan. Kingdom dan regnum merupakan tingkat takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Spesies. B. Spesies jenis. Spesies jenis takson paling rendah dan paling banyak memiliki persamaan. Suatu organisme dikatakan satu spesies dengan organisme lainnya jika disilangkan dapat menghasilkan keurutan yang reptil. Contoh klasifikasi makhluk hidup berikut. Kingdom atau regnum. Padi Platenia, mangga Platenia, kincit Animalia, cumi Animalia. Spesies padi Orza sativa, mangga Magrenifi, Mangifera indica, kelinci Ortatulagus cuniculus, Lolibu sp. Sistem Binomialia Nomenklatura. Sistem nama ganda. Nama ilmiah atau tumbuhan ditulis dalam bahasa Latin. Nama ilmiah atau nama Latin digunakan untuk menyebut suatu spesies. Penulisan nama ilmiah yang bagus sesuai dengan sistem Binomialia Nomenklatura. Aturan-aturan penamaan ilmiah dalam sistem Binomialia nomenklatur antara lain sebagai berikut. A. Spesies terdiri dari 2 kata, yaitu kata pertama ditujukan genus dan kata kedua ditujukan sifat spesifikasinya. 2. B. Kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. Macam-macam sistem klasifikasi makhluk hidup. Berikut macam-macam sistem klasifikasi makhluk hidup. A. Sistem artifisial atau buatan. Sistem klasifikasi buatan pertama kali diperkenalkan oleh Charles Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Charles Linnaeus mengembangkan klasifikasi makhluk hidup menjadi 2 kelompok besar, yaitu hewan, kingdom Animalia, dan dunia tumbuhan, kingdom Platenia. Sistem alami. Sistem klasifikasi alami kelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri morfologis, struktur tubuh luar, dan anatomi struktur tubuh dalam secara ilmiah. Tokoh sistem klasifikasi alami adalah Aristoteles pada tahun 350 Masehi. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup secara ilmiah sebagai berikut. 1. Berdasarkan morfologis bentuk tubuh makhluk hidup. Misalnya pada tumbuhan dapat dikelompokkan sebagai rumput, semak-semak, perdu, dan pohon. 2. Berdasarkan habitat tempat hidup. Tumbuhan dikelompokkan menjadi beberapa macam sebagai berikut. Hidrofit, tumbuhan air seperti teratai. Higrofit, tumbuhan yang
jamur. Eksorofit, tumbuhan yang hidup di tempat kering, seperti kaktus. Epifit, tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain, tetapi tidak merugikan tumbuhan yang ditempelinya, seperti anggrek dan vanili. Parasit, tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain, akan tetapi merugikan tumbuhan yang ditempelkan, seperti benang dan tali putih. Sistem filogenetik. Sistem klasifikasi filogenetik muncul setelah teori evolusi dikemukakan oleh para ahli biologi. Sistem ini pertama kali ditemukan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Menurut Darwin, terdapat hubungan antara klasifikasi dan evolusi. Kingdom fungsi jamur. Ciri jamur adalah eukariotik, memiliki dinding sel, tidak memiliki klorofil, multiseluler atau multiseluler. Hidup heterotrof, sporofit, parasit, dan keluar. Jamur hidup di tempat yang lembab, seperti air asin, air tawar, maupun di tempat yang asam, dan bersimbiosis dengan genggam bentuk lumut kerang. Jamur dibedakan menjadi 4 kelas. Zygomicota, contoh Rhizopus oryzae, digunakan untuk pembuatan tempe. Ascomycota, contoh Penicillium metamum, hasil zat antibiotik Penicillium camembert, bahan pembuat keju, dan Saccharomyces berperan dalam pembuatan minum beralkohol. Adapun juga contoh jamur yang dapat dikonsumsi. Basidiomycota, contoh Clovariella, jamur merang, dan Auricularia, jamur kuping. Jamur merang dan jamur kuping dapat dikonsumsi dan diolah menjadi makanan. Berikut contoh gambar jamur-jamur yang dapat dikonsumsi, seperti jamur merang, jamur kuping, dan jamur sepuke. Kingdom Plantae merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Sel-selnya terlindung oleh dinding-dinding yang terbuat dari selulosa dan mempunyai klorofil yang terkumpul dalam plasida. Bersifat klorofil adalah pigmen yang mampu menyelenggarakan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof. Tumbuhan lumut disebut juga sebagai pelarian dan tumbuhan berpaus dengan tumbuhan berbatang. Ciri-cirinya tumbuhan lumut yaitu belum memiliki berkas pembuluh, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, dan hidup di tempat-tempat lembab atau basah. Fase gametofit lebih dominan daripada fase sporofit. Siklus hidup lumut dimulai. Gametofit lebih dominan daripada fase sporofit. Siklus hidup lumut dimulai ketika spora berkecambah menghasilkan protonema. Protonema akan menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dewasa akan menghasilkan spermatium, yaitu Archaeonium dan Antheridium. Spermatozoid dan ovum. Itu akan menghasilkan hasil pembuahan antara ovum dan spermatozoid disebut sebagai spora. Zigot. Zigot dapat tumbuh menjadi sporogonium. Sporogonium dewasa menghasilkan sel spora. Sel spora akan menghasilkan spora.
belakang dibedakan menjadi dua, yaitu Avertebrata tidak memiliki ruas tulang belakang dan Vertebrata memiliki ruas tulang belakang. Avertebrata atau hewan tidak berruas tulang belakang terdiri atas 8 filum sebagai berikut. A. Porifera, hewan berpori. Porifera merupakan hewan yang memiliki pori-pori dengan tubuh seperti spons. Pori-pori pada tubuh porifera berfungsi untuk memasukkan air yang berhubungan dengan sistem saluran air pengosol. Habitatnya di air, laut. Porifera juga memiliki rangka dan zat tanduk. Porifera mempunyai suatu sistem sirkulasi air dengan tipe tertentu. Ada 3 tip sistem saluran air pada porifera, yaitu tip Ascon, Siakon, dan Lenson. Tipe Ascon merupakan sistem saluran yang paling sederhana. Tipe Ascon, air masuk melalui pori menuju ke saluran radial yang berdinding. Tipe Lenson merupakan tipe saluran yang paling rumit. Air masuk melalui pori, kemudian memasuki saluran radial yang bercabang-cabang dan saling berhubungan. Colenterata, hewan berongga. Colenterata merupakan hewan yang memiliki tubuh berongga dengan mulut dikelilingi oleh tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Colenterata memiliki 2 bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. Polip merupakan bentuk tubuh yang melekat di dasar perairan, sedangkan medusa merupakan bentuk tubuh seperti payung yang hidup bebas berenang di perairan. C. Platyhelminthes, cacing pipih. Platyhelminthes merupakan cacing yang berbentuk pipih. Cacing pipih tidak memiliki anus. Cacing pipih hanya memiliki 1 lubang yang berfungsi untuk memasukkan makanan dan mengeluarkan sisa makanan. Filum Platyhelminthes terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas pertama, Tubularia, cacing getar. Bentuk tubuh pipih, habitat di air tawar yang jernih dan tenang. Cacing isap. Cacing dari anggota ini semuanya bersifat parasit. Memiliki alat isap bagian depan anterior dan alat isap sisi posterior. Kelas 3, Centoda, cacing pita. Memiliki bentuk pipih memanjang seperti pita. Tubuh bersegmen, masing-masing segmen disebut proklotit. Contoh Taenia saginata dan Taenia solia. D. Nemathelminthes, cacing giling. Nemathelminthes memiliki bentuk tubuh bulat, panjang, dan tidak bersegmen. Nemathelminthes juga memiliki mulut dan anus. Perkembangbiakan secara seksual. E. Annelida, cacing gelang. Annelida merupakan cacing yang memiliki tubuh berluas-luas. F. Arthropoda, hewan berkuku. Arthropoda merupakan hewan yang memiliki tubuh berkuku-kuku atau berluas-luas. Bagian tubuh arthropoda dibedakan atas kepala, dada,
abdomen perut. Tubuh dilindungi oleh exoskeleton carapax yang tersusun dari zat titin. 2. Insek serangga. Tubuh terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, caput, dada, toraks, dan perut abdomen. Merupakan 3 pasang kaki sehingga disebut hexampoda. 3. Arachida laba-laba. Mempunyai tubuh yang terbagi atas kepala yang menyatu dengan dada, cephalothoraks, dan perut abdomen. 4. Myriapoda, kaki seribu. Tubuh tersusun atas caput, kepala, dan abdomen perut. Sistem saraf tangan tali dengan pasang ganglion sebagai apel. G. Molluscus, hewan lunak. Molluscus merupakan hewan yang memiliki tubuh lunak dan banyak mengandung lendir. Tubuh molluscus terbungkus oleh mantel dan cangkang dari zat kapur. Molluscus dibedakan menjadi 5 kelas sebagai berikut. 1. Kelas pertama, Cephalopoda, bergerak dengan kaki yang ada di kepala. 2. Plepoda, disebut juga Lamellibranchiata, insang berlapisan. 3. Cephalopoda, bentuk cangkangnya seperti gigi dertis. 4. Aphineora, Polyplecoptera, hidup melekat di dasar perairan laut. Jenis kelamin terpisah dan memiliki banyak insang. 5. Gastropoda, bergerak dengan kaki, perut, dan bersifat hermaphroditik. H. Echinoderma, hewan berkulit duri. Echinodermata merupakan hewan yang memiliki kulit duri dan memiliki lempeng dari zat kapur. 1. Ophiuroidea, bintang laut, bintang ular laut. Ophiuroidea disebut bintang ular karena mempunyai lima langkah yang panjangnya sisi ventral tanpa anus. Hidup tanpa anus. 2. Echinodea, landak laut. Echinodea atau landak laut memiliki tubuh bundar, agak pipih, dan tampak lembab. Di sisi oral terdapat tabung-tabung telapak yang berfungsi untuk bergerak. 3. Holoturoidea, mentimun laut atau tripang. Holoturoidea memiliki tubuh lunak berbentuk seperti kantong memanjang. Hewan ini tidak mempunyai lengan sehingga bergerak dengan memanjang dan membedakan tubuh dengan bantuan otot dari bawah kulit. 4. Carinodea, lili luwak. Hewan ini memiliki lili laut. Hewan ini memiliki lengan bercabang-cabang menyerupai mahkota bunga lili, sehingga sering disebut lili laut. 5. Asteroidea, bintang laut. Tubuh terdiri dari cangkang sentral dengan 5 legam, sehingga tersebut juga bintang laut. A. Pisces ikan. Pisces memiliki ciri antara lain hidup di air, bersifat poikiloterma, berdarah dingin, bernapas menggunakan insang, bergerak menggunakan sirip, memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan di air. Pisces
bertulang rawan. Misalnya Drasiatis, ikan pari, dan Gelocerda, ikan dua Alcarities, ikan bertulang sejati. Misalnya Chonas, Canas, bandeng, dan Clarias Bertus lele. Amfibia memiliki ciri antara lain hidup di dua alam, darat dan air. Bersifat poikilotrem, berdarah dingin, kulitnya memiliki kelenjar mukosa atau kelenjar racun. C. Reptilia. Reptil memiliki ciri sebagai berikut. 1. Bernapas zaman paru-paru. 2. Kulit kering, bersisik dari zat tanduk. 3. Tidak berkelenjar lendir maupun kelenjar ringan. D. Aves burung. Aves memiliki ciri antara lain tubuhnya ditutupi oleh bulu, bersifat homoister, berdarah panas. Tubuhnya terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Anggota tubuh dapat mengalami modifikasi menjadi sayap, memiliki paruh dari zat tanduk yang kuat, tidak memiliki gigi, serta berkembang biak dengan cara bertelur ovipas. Aves dibagi menjadi beberapa ordo sebagai berikut. 1. Ordo Chasuariiformes. Mamalia memiliki ciri antara lain tubuh ditutupi rambut, bersifat homoister, berdarah panas, bernapas zaman paru-paru, berkembang biak secara vivipar, melahirkan. Mamalia dibagi menjadi dua. Mamalia dibagi menjadi beberapa order, yaitu sebagai berikut. 1. Order Carnivora, mamalia pemakan daging. 2. Order Cetacea, mamalia air. Misalnya Melanospora borealis, paus. Order Chiroptera, mamalia bersayap. Mamalia bersayap. 4. Order Marsupialia, mamalia berkaki. 5. Order Motrema, mamalia berparuh.